Halo guys, balik lagi di Teplay Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan membahas kembali nih lanjutan film alur cerita Dragon Ball. Setelah Piccolo dihidupkan, akhirnya Dragon Ball di planet Bumi kembali berfungsi nih guys. Nah, di sini si Mr. Popo membuat sebuah permintaan atas permintaan dari Kaio untuk menghidupkan kembali semua yang ada di planet Namek guys. Setelah semuanya dihidupkan kembali, akhirnya nih si pemimpin tertinggi planet Namek pun hidup lagi, dan otomatis si Dragon Ball yang ada di planet Namek pun berfungsi kembali. Dan kalian tahu kan di cerita sebelumnya bahwa si Porunga ini baru mengabulkan 2 permintaan nih, dan tinggal tersisa 1 permintaan lagi. Nah, di sini akhirnya melalui Dragon Ball Planet Namek, mereka mengajukan sebuah permintaan agar semua yang ada di planet Namek suruh dipindahkan nih ke planet Bumi. Di sini semua dipindahkan ke planet Bumi kecuali Son Goku di sini guys, dan Frieza. Jadi permintaannya seperti itu. Nah, jadi di sini akhirnya si Goku nih melawan habis-habisan si Frieza nih. Pertarungan epic ini guys. Setelah melalui pertempuran yang epik, akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Son Goku nih guys. Jadi si Son Goku ini sebenarnya bisa menghabisi si Frieza di planet Namek, tapi dia kan orangnya nggak tegaan. Dia jadi memberikan separuh ki-nya untuk si Frieza agar dia bisa bertahan hidup. Namun sayang itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh si Frieza, malah dia menyerang balik Son Goku. Nah, di sini akhirnya si Frieza berhasil dikalahkan dan si Son Goku pun berniat untuk melarikan diri dari planet Namek. Namun sayang, planet Namek tersebut sebentar lagi mau meledak, dan akhirnya planet Namek tersebut meledak nih. Oke, sekarang kita kembali ke bumi. Jadi di sini semua bangsa planet Namek ini untuk sementara tinggal di planet bumi karena planet Namek juga memang sudah hancur lebur. Nah, di sini mereka meminta bantuan kembali kepada Porunga untuk menghidupkan kembali para Z Fighter yang tewas pada saat Saiyan Saga nih. Di sini mereka menghidupkan kembali Krillin, Yamcha, Tenshinhan, dan Chaozu. Di sini Bulma juga mengajukan permintaan untuk menghidupkan kembali Son Goku. Namun di sini si Porunga tidak bisa mengabulkannya karena memang ya si Son Goku ini masih hidup. Jadi sesaat sebelum planet Namek meledak, si Son Goku ini berhasil melarikan diri melalui pesawat Ginyu nih guys. Dan si pesawat Ginyu ini memang sudah dirancang untuk menyerang planet Yudorat. Jadi si Son Goku ini terdampar di planet Yudorat dan dia tidak mau pulang ke bumi karena memang planet Yudorat ini meskipun penghuninya daya tampungnya rendah, tetapi mereka memiliki kemampuan khusus. Jadi si Son Goku ini sambil belajar di sana guys. Akhirnya hari kedamaian bumi tiba nih guys, namun sayang itu hanya sesaat karena mereka merasakan pancaran tenaga yang sangat besar nih, dan ternyata ki itu berasal dari seorang Frieza. Nah, jadi si Frieza ini juga berhasil selamat karena ya memang si Frieza ini bisa bertahan hidup di luar angkasa. Dan pasukannya menemukannya dan kemudian mengupgrade si Frieza ini menjadi setengah robot yang dinamai Mecha Frieza. Dan di sini Frieza beserta ayahnya King Cold berniat untuk membalas dendam nih kepada para Z Fighter yang sudah membuat harga dirinya turun. Hancur rungkat guys. Di sini semua para Z Fighter gemetaran nih guys, termasuk si Vegeta. Ya, memang mereka semua di sini yakin tidak akan bisa mungkin mengalahkan seorang Frieza. Namun di sini terjadi sesuatu hal yang sangat tidak terduga nih guys. Ternyata muncul seorang sosok misterius nih. Siapakah dia? Nah, ternyata sosok misterius ini bernama Trunks. Jadi si Trunks ini datang dari masa depan nih guys. Sebenarnya si Trunks ini sebenarnya anak dari seorang pangeran bangsa saya, Vegeta guys. Nah, jadi si Trunks ini nanti saya akan bahas lebih detailnya siapa si Trunks ini, kenapa dia bisa kembali ke masa lalu. Nah, nanti saya akan bahas khusus nih. Oke, kembali sekarang ke topik ini. Jadi si Trunks ini akhirnya bisa mengalahkan si Frieza hanya dengan sekali tebas oleh pedangnya, dan di sini si King Cool juga ayahnya juga hanya dengan sekali pukul bisa dikalahkan oleh si Trunks. Dan di sini si Trunks akhirnya berjumpa dengan para Z Fighter, dan para Z Fighter juga memang kebingungan nih siapa pemuda misterius itu. Nah, di sini si Trunks tidak banyak bicara dan dia hanya berkata bahwa dia akan menjemput seorang Son Goku. Nah, gitu aja si Trunks bicara.
Tak lama kemudian, akhirnya Son Goku berhasil pulang ke bumi nih guys. Dan dia akhirnya bertemu dengan si Trunks. Si Goku juga bingung dan tidak mengenal siapa ini orang. Dan akhirnya si Trunks ini memberitahukan identitasnya kepada si Son Goku bahwa dia adalah pemuda dari masa depan. Dan dia juga adalah anak dari seorang Vegeta dan ibunya adalah Bulma. Dia memberitahukan bahwa 3 tahun dari sekarang akan ada musibah atau bencana yang akan melanda di planet bumi. Planet bumi ini masa depan itu seperti kiamat nih guys, semua hancur oleh manusia buatan. Nah, di sini si Trunks juga memberitahukan bahwa semua Z Fighter kecuali Son Gohan akan mengalami tragis yang menyedihkan guys, yaitu mereka semua akan mati di tangan android ini guys, atau manusia buatan ini. Si Goku bertanya, bagaimana dengan aku di masa depan? Si Trunks memberitahukan bahwa Goku juga sama akan meninggal karena serangan jantung. Nah, di sini untungnya si Trunks membawa obat jantung kepada Son Goku agar si Son Goku bisa bertahan hidup di masa ini. Jadi dia ingin merubah masa depan nih guys, si Trunks ini. Nah, di sini si Son Goku sangat berterima kasih nih kepada si Trunks. Di sini si Trunks memberitahukan kepada para Z Fighter agar mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi pertarungan 3 tahun mendatang nih, pertarungan yang akan menentukan nasib bumi ini, yang akan merubah nasib bumi di masa depan. 3 tahun berlalu dengan sangat cepat. Akhirnya hari yang dinantikan telah tiba. Dan mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi para manusia buatan yang sangat mengerikan nih guys. Nah, di sini mereka sesuai anjuran dari pemuda masa depan bernama Trunks itu, mereka dianjurkan untuk berkumpul di sebuah pulau di daerah selatan nih. Dan akhirnya tak lama setelah itu muncullah nih guys manusia buatan yang sangat menakutkan itu. Dan di sini mereka mulai membantai satu persatu Z Fighter. Di sini dimulai dari Yamcha nih guys. Nah, di sini akhirnya si Goku meminta permintaan untuk kita bertarunglah di pulau sebelah yang kosong. Nah, di sini akhirnya si Son Goku memulai pertarungan dengan android nomor 19 nih guys. Di sini pertarungan terlihat si Goku unggul, tapi di satu sisi si Son Goku ini kekuatannya melemah nih. Ternyata si Goku ini terkena serangan jantung guys. Nah, di sini si Krillin memberikan kacang ajaib pada Goku, namun sayang di sini kacang ajaib ini tidak mampu menyembuhkan penyakit jantung guys. Dan di sini si Goku mulai terdesak oleh android nomor 19 sampai kemudian datanglah seorang Prince of Saiyan Vegeta guys. Nah, di sini ternyata si Vegeta ini telah berhasil juga nih menjadi manusia Saiyan Super. Dan saya melihat di sini kayaknya si Vegeta di sini memang kekuatannya lebih kuat dari Goku nih saat menjadi manusia Saiyan Super sekarang ini. Dan dengan sangat mudah akhirnya Vegeta bisa mengalahkan android nomor 19 dengan jurus andalannya, yaitu jurus andalan Ikuban Attack. Itulah Vegeta yang akhirnya berhasil mengalahkan android nomor 19. Di sini si Vegeta hendak mengalahkan android nomor 20, namun dia menggertak nih. Dan si android nomor 20 itu kabur. Kemudian si Vegeta mencari nih sama teman-teman lainnya, dan si Goku dibawa ke rumah Cici untuk disembuhkan nih. Nah, di sini ternyata si android nomor 20 ini ternyata adalah Dr. Gero guys. Jadi si Dr. Gero ini adalah yang menciptakan manusia-manusia buatan ini. Dan ternyata android nomor 19 dan 20 ini bukan manusia buatan yang dikatakan oleh Trunks yang mengerikan itu guys. Jadi ini adalah penciptanya. Dan di sini si android nomor 20 alias Dr. Gero ini merasa dirinya akan kalah dan terdesak, dan dia akan menuju laboratorium untuk mengaktifkan android nomor 17 dan 18 yang dikatakan oleh Trunks itu guys. Dr. Gero akhirnya berhasil mencapai laboratorium, dan tanpa banyak bicara dia akhirnya mengaktifkan nomor 17 dan 18. Namun sayang di sini nomor 17 dan 18 ini akhirnya membunuh penciptanya sendiri, Dr. Gero guys. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara masa depan Trunks dan masa yang sekarang ini. Jadi di masa depan Trunks itu hanya ada 2 android. Nah, di sini ternyata ada satu android lagi, yaitu android nomor 16. Nah, siapakah android nomor 16 ini? Nah, sepertinya ini akan semakin seru nih guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi android Android ya. Kita saksikan lagi seri Dragon Ball Android Saga
nanti part 2 ya guys ya. Sekarang untuk part 1 saya cukupkan sekian. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Sampai berjumpa lagi teman-teman. See you.